Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke episode ke-31. Pada episode ke-30 kita adalah mengkorelasikan pandangan Islam terhadap pembangunan keluarga. Ini masih di dalam kajian pada saat bulan Ramadan. Insya Allah ke depan kita akan mengkaji pula tentang pandangan agama lain yang berlaku di Indonesia terhadap pembangunan keluarga juga. Sekarang Aki yang pertama lagi di 31 akan celoteh tentang pandangan terhadap pendewasaan usia perkawinan. Ternyata ustadz-ustadz yang muda sekarang Aki menemukan tidak nyambung dengan apa yang sepuh-sepuh kita yang dulu dikondisikan para ulama yang pergi ke luar negeri dan lain sebagainya yang sudah almarhum. Aki menemukan masih di muda ini, terutama ya kita tidak usah disebut karena organisasinya juga sekarang sudah dilarang di Indonesia. Aki pernah pengalaman ini ditentang habis-habisan tentang pendewasaan usia perkawinan. Baru-baru ini Aki juga menemukan bersama-sama ceramah dengan salah seorang penceramah muda. Dia menentang juga tentang pendewasaan usia perkawinan. Oleh karena itu Aki akan mengurai seperti ini. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan siapanya? Skenario Allah. Semua makhluk itu hidup berpasang-pasangan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Sebagaimana firman Allah, Quran surat 78 An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Tapi perlu diingat, semua itu ada waktu dan masanya. Apalagi perkawinan. Agama Islam memberikan batasan yang jelas. Seseorang dianggap matang, dewasa, dan mampu memasuki jenjang pernikahan. Karena nikah itu ibadah dan sakral, bukan untuk main-main. Bahkan mungkin banyak orang-orang yang hanya mengalami sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah, Quran surat 4 An-Nisa ayat 6, wabtalu liyatama hatta iza baligun nikah, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jadi berarti ada aturannya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya masyaros sajabi manis tato amin kumul ba'ata palya tawajaj fa innahu akidulil basyori wal ansohu lil fajri wal man lam yastati
fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah kalian. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa akan menjadi perisai baginya. Nah, istilah istito'ah atau mampu dalam hadis Nabi di atas maknanya adalah dewasa atau matang dalam usia. Ya, yaitu satu di Undang-Undang nomor berapa gitu, dulu nomor 1 tahun 74, sekarang sudah dirubah adalah 19 tahun itu di Indonesia ya. Di Indonesia itu adalah minimal 19 tahun, tapi kita menganjurkan 21. Kedua, mampu secara ekonomi. Perlu diingat, perkawinan bukan hanya sekadar pemenuhan hajat seksual saja. Tapi di sana ada kewajiban pemenuhan nafkah untuk membiayai keluarga. Sehingga biduk rumah tangga akan selalu berjalan dengan stabil apabila kebutuhan sandang pangan dan papannya terpenuhi. 3. Kesehatan kedua pasangan terjaga. Secara logika, mana mungkin pasangan suami istri bisa mendapat turunan yang baik dan sehat apabila pasangan suami istri saja lemah dan banyak bermasalah kesehatannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Dan yang keempat, mampu secara mental atau psikologi. Sekarang perlu kita pikirkan dampak negatif apabila terjadi pernikahan di bawah umur dan kedua pasangan belum dewasa. Hal itu sangatlah beresiko ya, apalagi jika hamil di usia muda. Emosi yang belum stabil, kekhawatiran terjadi kelahiran prematur, terjadi perdarahan dan infeksi, kadang fokus melahirkan lebih sulit. Saya kira itu yang paling utama adalah di sana dikatakan bahwa Rasul menganjurkan, wahai pemuda, nikahlah kamu apabila sudah mampu. Nah, mampu di sini menurut beberapa ulama dari Nahdlatul Ulama ya. Dulu Aki pernah mengundang dari Malaysia Naimullah, Kiai Haji Naimullah, sengaja didatangkan hanya untuk seminar tentang pendewasaan usia perkawinan. Itu sekitar tahun 87. Akhirnya beliau mengatakan bahwa pendewasaan usia perkawinan itu dilihat daripada dewasa. Satu, dewasa seksual. Artinya mengerti kepada kesehatan reproduksi. Kedua, dewasa emosional, kematangan untuk berkeluarga. Ya, karena kepala keluarga atau pengelola rumah tangga bukan edel-edel tugasnya. Kalau di kita kan ada 8 fungsi keluarga. Dan yang ketiga adalah dewasa sosial. Hidup itu tidak tersendiri, tapi hidup itu adalah kumulatif. Hidup itu adalah global. Bukan hanya hubungan saja terhadap keluarga, terhadap masyarakat, tapi juga seluruh bangsa. Sering Aki katakan bahwa tujuan negara kita itu adalah yang pertama saksiyah thayyibah. Artinya adalah membentuk manusia yang baik, individual ini. Apabila saksiyah thayyibah tercapai, bapak baik, ibu baik, anak baik, maka akan terjadi keluarga sakinah, keluarga yang tentram. Keluarga sakinah, keluarga sakinah, keluarga sakinah berkumpul menjadi masyarakat marham, masyarakat yang damai, yang tentram gitu.
Nah, masyarakat marhamah melahirkan qaryah thayyibah, daerah yang baik. Jika masyarakat Sulawesi Utara itu adalah baik, Manadonya baik, ya, dan lain sebagainya, akan menjadi Sulawesi Utara yang qaryah thayyibah, dan akhirnya adalah baldah thayyibah warabun kufur, negara Republik Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Itu saja pandangan dari Aki tentang pendewasaan usia perkawinan sebagai kajian dari ajaran-ajaran agama Islam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.